Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah SPDI. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ciranca yang terletak di Kampung Cibungur, Desa Cicukang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja membuat video praktik pembelajaran untuk mata pelajaran fikih di kelas 5 dengan materi Mari Berzakat Fitrah dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Saya mengikuti PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025, dan saya adalah mahasiswa PPG di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang baru saja terakreditasi meraih predikat unggul. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Lebih kompak lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya, harus semangat. Anak Indonesia itu harus semangat. Jangan memble, apalagi kita ini sebentar lagi mau belajar ilmu apa? Ilmu fikih. Alhamdulillah alamin, senang sekali pada siang ini Pak Guru bisa bertemu kembali dengan kalian. Tentunya kita akan membahas pelajaran nanti yang akan Pak Guru sajikan untuk kalian. Bagaimana kabar keluarga kalian? Sehat? Hani sehat, ekonomi. Kita tahu Mendikdasmen itu menyuruh kita itu untuk membiasakan 7 karakter anak Indonesia. Yang pertama adalah selalu bangun pagi. Yang kedua setelah bangun pagi adalah beribadah. Untuk anak laki-laki berarti pergi kemana? Ke masjid. Untuk anak perempuan itu tidak dianjurkan di masjid, tetapi harus sholat di mana? Di rumah saja. Begitu ya. Jadi yang pertama adalah bangun pagi, beribadah dan berolahraga. Selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya harus apa? Bermasyarakat. Dan selanjutnya adalah tidur cepatnya. Berarti jangan begadang. Karena begadang itu tidak baik, kata Roma Irama juga ya. Begadang itu tidak baik, apalagi kita di masa-masa pertumbuhan ini jangan banyak begadang. Sebelum pelajaran dimulai, apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Berarti sekolah semua ya. Tapi Pak Guru absen terlebih dahulu. Pertama Al-Mu'min, Bunga Purba Sekarwangi, Dara Destiana, hadir. Selfie, Supriyatna. Alhamdulillah hari ini berarti kita komplit untuk belajarnya ya. Semuanya pada hadir, sehat wal afiat. Sebelum dimulai pelajarannya, alangkah lebih baiknya harus berdoa dulu.
Karena berdoa itu untuk meningkatkan aktivitas kita, ya. Jadi mood booster kita itu akan meningkat ketika kita itu membaca doa dulu. Setiap kita mau belajar baca doa, mau makan baca doa enggak? Baca doa. Mau apapun hal-hal yang baik baca doa dulu, ya. Minimal baca basmalah, penting sekali. Mau minum baca basmalah, mau makan baca basmalah dengan doanya. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran yang akan kita pelajari. Karena kita belajarnya ilmu fikih, penting nggak kita belajar ilmu fikih? Penting sekali, ya. Karena tatanan ibadah kita itu tidak akan sempurna kalau kita tidak belajar ilmu fikih. Misalkan kita mau buang air kecil, kalau kita tidak tahu ilmu fikihnya, kemana we? Misalkan kita itu menghadapnya, padahal sama ilmu fikih itu sudah diatur. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Kalau kita tidak tahu ilmu fikihnya, kemana we? Mungkin itu apa? Kencing teh, ya. Jadi tatanan hidup kita itu tidak akan bagus kalau kita tidak belajar ilmu fikih. Istinjanya nggak bakalan benar. Apanya? Wudhunya nggak bakalan benar. Apalagi sholatnya nggak bakalan benar kalau kita itu tidak belajar ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu penting untuk mengatur kehidupan kita. Jadi kita itu diatur untuk kehidupan dohirnya dengan ilmu fikih. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang telah disajikan, yaitu tentang zakat fitrah. Jadi akan kita sajikan sekarang akan belajar tentang zakat fitrah. Siapa yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Oke, hampir sudah tahu, ya. Coba Abijar, rukun Islam itu ada berapa? Ya, sebutkan. 1. Ya, terus? Ya. Oke, jadi 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Kalau zakat fitrah itu termasuk rukun Islam yang nomor berapa? Nomor berapa? 3. Ya, nomor 3. Syahadat, sholat, zakat. Zakat itu penting bagi kehidupan manusia, terutama kehidupan sosial. Karena menyangkut, ya. Menyangkut orang lain gak zakat? Iya. Orang lain tidak punya beras, yang miskin tidak punya beras. Kita memberikan zakat, dititip ke amilin, nantinya dari amilin itu akan disalurkan kepada orang miskin tersebut. Begitu penting. Makanya kita sekarang akan membahas tuntas tentang zakat apa? Zakat fitrah. Ada berapa jenis zakat? 2. Coba sebutkan. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkannya setiap kalau zakat mal itu tergantung kepada nisabnya. Kalau sudah mampu, misalkan haul, silahkan dikeluarkan zakatnya. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan sebuah kertas dan nanti itu berupa soal. Kalian harus menjawabnya berdiskusi dengan teman kalian. Yang akan ditanyakan itu adalah, nanti Pak Guru ambil dulu. Nih, ambil dulu kartunya, kartu soalnya. Yang akan dibahas itu adalah, silakan kalian sebutkan pengertian zakat fitrah menurut kalian masing-masing. Nanti berempuk dengan temannya. Nah, sih zakat teh, begitu, ya. Apa itu yang disebut dengan zakat fitrah? Nanti Pak Guru dibagikan. Kemudian kalian nanti itu, ya, bacakan di depan. Silakan. Sok, silakan berdiskusi dulu dengan temannya. Kalau sudah temu jawabnya, silakan ditulis jawabannya.
Nanti pengen tahu Pak Guru, menurut kelompok 1 pengertian zakat fitrah itu apa? Menurut kelompok 2 pengertian zakat fitrah itu apa? Menurut kelompok 3 zakat fitrah itu apa? Kelompok 4 zakat fitrah itu apa? Nanti silakan ditulis. Kelompok mana yang sudah? Acungkan tangannya. Oke, baru 2 kelompok. Berarti tinggal 2 kelompok lagi. Silakan diselesaikan. Ya silakan ya, sambil berpikir saja. Oh, saya punya pengalaman zakat fitrah itu seperti ini. Oh, saya pernah punya pengalaman. Menurut saya mah seperti ini zakat fitrah itu. Kan setiap orang berbeda-beda pandangannya. Kalau melihat apapun berbeda-beda pandangannya. Lihat ini, oh menurut saya mah seperti ini. Lihat ini, menurut saya seperti ini. Begitu. Beda-beda pandangannya. Ya sudah? Oke, menurut kelompok 1 zakat itu apa? Berdiri. Tende, silakan. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa. Oke, jadi menurut kelompok 1 mah zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa. Oke, jawabannya bagus. Silakan kelompok 2 dijawab. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Jadi menurut kelompok 2 mah zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Oke, kelompok 3 silakan. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan kepada fakir miskin berupa beras seberat 2,5 kg pada bulan suci Ramadan. Ya, oke. Jadi menurut kelompok 3 mah zakat itu adalah beras yang diberikan kepada fakir miskin 2,5 kg. Bagus sekali jawabannya. Silakan kelompok 4 dibacakan. Zakat fitrah adalah zakat berupa beras yang dibayarkan pada bulan puasa sebanyak 3 liter. Jadi ini mah beras yang dibayarkan pada bulan puasa sebanyak 3,1 liter. Jawabannya bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita cari jawaban yang tepat menurut kaidah ilmu fikih. Apa sih pengertian zakat fitrah itu? Mari kita buka ya. Kelihatan nggak? Apa di besar? Nah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa. Tadi ada yang menjawab zakat jiwa, betul, berarti ada kaidahnya di sini. Yaitu setiap jiwa orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat jiwa benar. Berupa apa yang diberikan zakat fitrah itu? Makanan pokok. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Beras. Nasi berasal dari beras. Berarti kita harus membayar zakat fitrah itu dengan beras. Apakah membayar zakat fitrah dengan uang sah atau tidak? Saya mau membayar zakat fitrahnya ingin dengan uang. Boleh atau apa tidak? Menurut ini tidak. Boleh nggak? Ada yang boleh. Menurut itu? Hah? Tidak. Boleh nggak kita membayar zakat dengan uang? Tidak boleh. Oke. Sebenarnya membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan asalkan sesuai dengan nominal harga berasnya. Contoh, pada tahun ini harga beras itu 10.000. Berarti Rehan harus membayar zakat dengan uang berapa? Bukan, 1 liternya 10.000. Berarti Rehan harus membayar dengan uang, betul, 30.000. Berarti sesuai dengan takaran berasnya. 1 liter 10.000. Berarti pas waktu mengeluarkan zakatnya harus 30.000 per orang. Jadi intinya boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang asal sesuai dengan harga berasnya. Oke, berupa makanan pokok. Di kita dengan beras, kalau di Arab Saudi dengan apa? Makanan pokoknya. Apa? Ada yang dengan gandum, benar. Ada yang dengan jagung. Ada yang dengan, kalau di Arab yang kita suka makan apa? Kurma. Betul. Ada dengan gandum kalau seharinya makan gandum. Ada yang dengan jagung kalau kesehariannya makan jagung. Ada yang dengan gandum kalau kesehariannya makan gandum. Apapun yang makanan pokok itu boleh dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan tidak terkecuali ya zakat fitrah mah. Yang kaya bayar zakat fitrah, yang miskin bayar juga.
Anak-anak bayar zakat fitrah nggak? Bayar. Tapi siapa yang bertanggung jawab membayar zakat fitrahnya? Orang tua. Anak yang baru lahir zakat fitrah nggak? Zakat fitrah. Yang mati pun, misalkan hari ini hari terakhir Ramadan, pas begitu akhir bulan Ramadan itu meninggal sebelum matahari terbenam, wajib nggak membayar zakat fitrah? Wajib. Saking kewajibnya membakar zakat fitrah. Soalnya zakat fitrah itu ayatnya biasanya dekatnya dengan sholatnya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu sholat dengan zakat. Oke, jadi satu kali lagi, zakat fitrah disebut zakat jiwa. Yaitu setiap jiwa orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Dan dikeluarkan pada bulan Ramadan. Berarti selain daripada Ramadan tidak boleh ya. Hari ini boleh nggak kita memberikan zakat? Tidak boleh. Sampai dengan tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut tuh, di akhir ujung hidup pun. Kalau masih di waktu zakat harus mengeluarkan zakat fitrah. Semuanya harus membayar zakat fitrah. Seperti itu. Oke, yang kedua, Pak Guru ambil dulu kalau itunya. Jawabannya. Pak Guru ambil lagi. Yang kedua, akan membahas tentang hukum zakat fitrah. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan temannya. Temukan jawaban yang paling baik ya, menurut versi kita masing-masing. Oke, silakan dijawab. Apa hukum zakat fitrah? Menurut sok berdiskusi dulu, ngobrolin dulu dengan temannya. Kita kan suka mendengar hukum itu ada wajib, ada apa lagi selain wajib? Sunat, terus makruh, terus haram, itu hukum. Nah, kita akan membahas tentang hukum zakat fitrah. Silakan ditulis. Hukum zakat fitrah itu apa? Sudah? Acungkan tangannya yang sudah. Kelompok mana? Oke. Coba Pak Guru mulai daripada kelompok 4. Tadi kelompok 1 kan ya? Silakan bacakan. Menurut kelompok kalian, hukum zakat fitrah itu apa? Silakan dibacakan. Fardu ain. Oke, menurut kelompok 4. Kelompok 3? Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib kepada kaum muslimin. Oke. Jadi fardu ain wajib kepada kaum muslimin. Silakan kelompok 2. Melakukan zakat fitrah adalah hukum wajib kepada orang yang mampu untuk membayarnya. Oh, jadi hukumnya wajib kepada orang yang mampu. Berarti yang tidak mampu tidak wajib. Silakan kelompok 1. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Oke. Fardu ain wajib ke muslim, wajib kepada orang yang mampu. Oke, kita cari jawaban sesuai dengan akidah ilmu fikih. Hukum zakat fitrah. Lihat ke sini. Ingat, hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Merdeka atau hamba sahaya? Orang merdeka mah seperti kita. Ada hamba sahaya, itu adanya dulu di mana? Di Arab Saudi. Jadi ada orang yang dibeli dari keluarganya oleh seorang saudagar kaya dan untuk dipekerjakan atau untuk disuruh beribadah oleh orang kaya tersebut. Itu disebutnya hamba sahaya atau budak. Itu pun wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi yang kewajibannya bukan kewajiban dia, kewajiban tuannya atau orang yang menjadi tuan daripada hamba sahaya tersebut. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan sehari-hari semalam dalam keluarga itu yang hidup sejak awal sampai terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya. Jadi artinya hukum zakat fitrah itu adalah apa cara menurut kaidah ilmu fikihnya? Hukum zakat fitrah tadi apa hukumnya? Wajib. Wajib. Jadi yang fardu ain sama itu sinonim daripada katanya.
Ini adalah dasar hukum daripada hukum zakat fitrah ini. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Karena erat kaitannya antara sholat dengan zakat. Ini pun hadis Nabi ya. Nabi Muhammad bersabda ini. Apa guru bacakan? Coba siapa yang mau membaca? Dari kelompok itu silakan Jajam baca hadisnya dari sana. Berdiri silakan. Hurrin. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ini adalah hadis Rasul. An Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamarin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin daqarin aw untha minal muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok atau 3,1 liter. Jangan salahnya, berapa liter cenah zakat teh? 3,1 liter. Kalau di kilo 2,5 kilogram. 3,1 liter kurma atau gandum. Itu adalah dasar hukum daripada zakat fitrah. Selanjutnya yang akan kita bahas, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Siapa saja? Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah? 8. Asnafus samaniyah atau 8 golongan. 8 golongan diantaranya sebutkan. Yang ranking pertama adalah fakir. Terus? 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 Ini mah bukan asnaf, muzaki mah beda. Kan ada 3 ya, 3 tahapan. Ada muzaki, ada amil, ada mustahik. Kalau muzaki itu orang yang memberikan zakat. Orang yang memberikan zakat disebut naon cenah Rehan? Muzaki. Kalau yang mengumpulkan zakat, amilin. Kalau yang menerima zakat, mustahik zakat. Pak Guru akan memberikan proyek kepada kalian, membuat bagan tentang mustahik zakat fitrah yang 8 ini. Pak Guru sudah siapkan alatnya, nanti kalian susun. Nanti dapat penilaian juga. Yang pertama yang nilainya adalah kerapihan. Kerapihan daripada kalian menyusun bagan mustahik zakat ini. Yang kedua kerapihan tulisannya. Yang ketiga desainnya. Siapa yang suka warna hijau, kelompok mana? Oke, silakan dibuka. Siapa yang suka warna biru? Oke, silakan sesuai dengan kesukaan warna. Siapa yang suka warna kuning? Oke, silakan. Siapa yang suka warna orange? Oke, silakan kalian buat proyek tersebut sebagus mungkin. Desainnya yang bagus. Sok bekerja sama, siapa yang nulis bagus, saya yang membuat desainnya siapa,
Siapa yang menempel. Jadi kerjaannya lebih cepat kalau kerjasamanya bagus. Kerjasama yang epic. Oke. Kelompok mana yang sudah? Cuma tangannya. Oke, kelompok 2. Tunggu aja temennya ya. Nanti dipresentasikan ke depan. Oke, nanti kalau sudah silakan ke depan diperlihatkan ya hasilnya. Ini adalah hasil karya kelompok berapa? Kelompok 2 misalkan. Yang membuat 8 mustahik zakat dengan desain seperti ini. Sudah? Oke, silakan dibawa ke depan. Kelompok mana dulu, siapa yang sanggup? Ayo ke depan. Kelompok mana dulu ya? Oke, kelompok 1 silakan. Ke depan, bawa dan bacakan poin-poin pentingnya saja. Yang daripada ini adalah hasil dari kelompok kami, lihatkan ke teman kaliannya, kemudian bacakan mustahik yang ke-8 asnaf tersebut. Sok, silakan. Di sebelah sini, sebelah sini. Nah, di sana. Sok diperlihatkan dulu ke temannya. Nah, tuh, lihatkan dulu. Oke, ini hasil karyanya. Lihatkan ke sebelah sini. Kayak yang gitu. Sok sebelah sini, tong si tumpuk itu. Sok, silakan dibacakan. Sok 8 pegang. Sok. 8 asnaf mustahik zakat. 1. Fakir, orang yang tidak memiliki dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil, petugas zakat yang bertugas mengumpulkan dan mengeluarkan zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 3. Rikob, budak, orang yang 5. Rikob, budak, orang yang dalam perbudakan atau ingin membebaskan diri dari perbudakan. 6. Gharim, orang yang berhutang dan tidak melunasinya. 3. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya para pejuang, ulama atau aktivitas sosial. 8. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan. Terima kasih anak-anak, kasih tepuk tangan. Ini karyanya baru ambil. Silakan kelompok mana yang mau ke depan? Silakan ke depan. Sok sebelah sini, pelan-pelan. Sebelah sana. Sebelah sana. Dia di tengah. Di sebelah tengah. Sok. Ini hasil kelompok berapa? Lihatkan ke temennya. Silakan disebutkan asnaf yang 8-nya. Sok. 8 asnaf mustahik zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Budak, 6. Gharim, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan. Sekarang kelompok berapa lagi yang sanggup ke depan, ayo. Nanti sebelum dibaca diperlihatkan dulu. Ini hasil karya saya kelompok 3. Misalkan. Sok sebelah sana, di tengah. Sok sebelah sana, di tengah. Sok silakan. Diperlihatkan dulu ke temennya hasil karyanya, kemudian silakan dibaca. Baca. 8 mustahik zakat. 1. Fakir, orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil, petugas zakat bertugas mengumpulkan tanda dan menyalurkan zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Rikob, orang yang dalam perbudakan atau ingin membebaskan diri dari perbudakan. 6. Gharim, orang yang berhutang dan kesulitan melunasinya. 7. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya orang pejuang, ulama atau aktivis sosial. 8. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ayo.
kelompok terakhir. Sini kan hasil karyanya disimpan. Oh udah, silakan. Sebelah sini. Tok, sebelah sini. Sok, silakan. Sebelah sana, sebelah sana. Diperlihatkan dulu karyanya ke temannya. So, kemudian silakan dibaca asnaf yang 8-nya. Silakan. 8 asnaf fakir zakat. 1. Fakir orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil petugas zakat yang bertugas menunaikan zakat. 4. Mualaf orang yang baru masuk Islam. 5. Rikub atau budak orang yang dalam perbudakan atau ini membebaskan diri dari perbudakan. 6. Garim orang yang berhutang dan kesulitan melunasnya. 7. Fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah misalnya para pejuang ulama atau aktivis sosial. 8. Ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Keempat kelompok ini sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Apakah masih semangat? Oh, silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Berdiri dulu, silakan. Kita akan tepuk semangat. Contoh Pak Guru. Semangat. Coba satu kali lagi. Semangat. Satu kali lagi. Oke, silakan duduk lagi. Kita bahas sedikit ya. Coba setelah kalian membuat bagan tersebut, apa yang kalian temukan tadi? Yang kalian tulis itu tentang apa? Tentang? Sebutkan, tentang apa? Tentang apa? Kalau kalian ini membuat tentang apa? Mustahik zakat. Ada berapa mustahik zakat itu? 8. 1. Fakir. 2. Miskin. Amil. Musafir. Berarti kalian menemukan tentang ini. Apa arti zakat fitrah? Apa arti zakat fitrah tadi? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Hukumnya adalah wajib. Jadi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa untuk membersihkan jiwa atau ruh dengan beras 3,1 liter atau dengan berat 2,5 kilogram, dan harus dikeluarkan oleh setiap orang tanpa memandang siapapun itu. Hukum zakat, mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Ada berapa asnaf zakat fitrah teh? 8. Yang tadi teh fakir, miskin, amil, musafir, sabilillah, mu'alaf, gharib, muzaki, budak, dan terakhir yang pemberinya adalah seorang muzaki atau orang yang memberikan zakat. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Setelah Pak Guru memberikan materi dari awal sampai akhir dan Pak Guru sudah memberikan kesimpulan, sekarang Pak Guru akan memberikan soal. Silakan kerjakan ya, waktunya tidak lama, soalnya kan sedikit. Silakan. Nah, tulis dulu nama kelompoknya.
Oke, sekarang duduk yang rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran dari awal sampai akhir telah kita laksanakan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan bekal untuk kalian, baik bekal di dunia ataupun di akhirat nanti. Semoga kita ketemu lagi nanti di minggu depan untuk pembelajaran yang lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.